Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakawilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Kisah Kelam Tubuh Penuh Khodam. Waktu Ayu main dengan Topik, Ayu bercerita kalau ayahnya ini berubah menyeramkan. "Pik, aku mau cerita deh. Ayahku kok habis pulang dari padepokan kok tambah menyeramkan ya?" tanya Ayu membuka pembicaraan. "Seram bagaimana, Yuk? Apakah kamu pas pulang dari padepokan ayahmu jadi galak dan suka memukul? Atau suka bentak-bentak?" ujar Topik balik bertanya. "Enggak sih, Pik. Ayah masih sayang kok sama aku. Malah katanya kalau nanti pertunjukan ayah sukses, aku mau dibelikan banyak makanan dan juga diajak jalan-jalan keliling di sebuah wisata di Jawa Tengah ini," jawab Ayu. "Ya bagus dong kalau gitu. Terus apa yang menyebabkan kamu takut?" tanya Topik lagi. "Muka ayah sekarang jadi seram dan ada sesuatu hal yang jahat yang ikut ke tubuh ayah. Tapi aku nggak tahu apa itu," ujar Ayu. "Oh gitu, ya udah, semoga nggak ada apa-apa ya," ucap Topik. Topik yang belum bertemu Paman Basirun pun hanya bisa menerka-nerka. Kira-kira makhluk apa yang ikut dengan Paman? Apakah jin pesilat yang beberapa waktu lalu dilihat oleh Topik atau ada makhluk lainnya? Namun, Topik yang waktu itu juga masih berusia 11 tahun tidak ambil pusing. Ia hanya mau bermain dengan sepupunya Ayu dan adiknya Ajis. Mereka bertiga main sampai sore hari. Dan sore harinya selepas maghrib, semua anak pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, pada hari Sabtu siang, Topik main ke rumah Paman Basirun karena diajak sepupunya si Ayu. Emak memperbolehkan mereka main ke rumah Paman, tapi sekalian ajak si Ajis. Dan Topik pun menyetujui. Singkat cerita, mainlah mereka bertiga di rumah Paman Basirun. Sesampainya di halaman rumah, ternyata sudah ada banyak kawan yang menunggu mereka. Mereka semua pun ramai bermain di sana, dan mereka semua main sangat lama. Pada sore hari, Paman Basirun menengok mereka semua yang bermain dan mengatakan bahwa makan sore sudah siap, dan mereka boleh makan kapan saja mereka mau. Dan kalau malas pulang, mereka bertiga bisa tidur di kamar-kamar kosong di rumah Paman Basirun. Mereka pun stop bermain ketika azan maghrib sudah berkumandang. Semua teman mereka yang gabung bermain tadi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka bertiga pun demikian. Segera masuk ke rumah Paman Basirun dan makan dengan lahap. Waktu itu, Paman Basirun masak ayam goreng kesukaan mereka semua. Setelah makan mereka pun nonton TV di ruang tengah. Sementara itu, Paman Basirun ke rumah emak dan mengatakan bahwa anak-anak semuanya menginap di rumah Paman. Emak pun setuju dan senang-senang saja, karena malam minggu ini biarlah sesama saudara bisa bermain dan bercengkrama bersama. Mereka pun nonton TV sampai jam 10 malam. Malamnya, Topik dan Ajis tidur bareng, sementara Ayu tidur di ruang tengah dekat TV. Saat tidur itulah Topik melihat berbagai macam makhluk aneh. Makhluk yang dilihat Topik pertama kali adalah makhluk yang full dengan api. Jadi seluruh tubuh makhluk tersebut tertutup api yang berkobar-kobar. Topik melihat makhluk itu terbang di atas genting, lalu masuk ke kamar-kamar dan lewat tepat di samping Topik. Tapi anehnya, Topik tidak merasakan panas yang ditimbulkan oleh makhluk itu. Mungkin Topik sudah kebal. Namun adiknya, si Ajis, mengaku sangat kepanasan waktu itu dan merengek ke kakaknya. Topik dengan sikap menyalakan kipas dan berusaha mengipasi adiknya agar tidak kepanasan. Selama kurang lebih 10 menit, makhluk tersebut mondar-mandir sampai akhirnya menghilang. Lalu, ada 3 lagi hantu pesilat yang dilihat Topik beberapa bulan lalu. Muka mereka tetap sama, hitam legam dengan hidung yang sangat besar dan rambut-rambut halus di muka, tangan dan kaki. Tapi,
Topik tidak tahu apakah tubuh dari jin-jin pesilat ini juga ditumbuhi rambut halus atau tidak. Karena sebagian tubuhnya ditutupi celana panjang dan baju lengan panjang khas pesilat. Lalu selanjutnya, Topik melihat makhluk setinggi 2 meter. Makhluk tersebut berwarna abu-abu gelap mirip batu. Ketika dilihat-lihat, otot makhluk ini kekar. Ototnya bukan bulat atau lonjong seperti otot pada umumnya, tapi agak kotak-kotak, persis seperti bebatuan di tepi tebing. Topik terkesima dengan makhluk-makhluk ini, namun ia tetap waspada. Karena tak ingin makhluk-makhluk ini mencelakai dia dan adiknya. Malam itu Topik terjaga sampai jam 2 pagi. Baru setelah jam 2 pagi itu, ia tertidur pulas menyusul adiknya. Esoknya, jam 4 pagi, Topik kembali terbangun untuk beribadah. Setelah itu, ia tidur lagi bareng adiknya yang masih saja terlelap. Jam 6 pagi, mereka semua dibangunkan oleh Paman Basirun. Beberapa mangkuk mie sedap soto sudah tersaji di meja, lengkap dengan telur ceplok, nasi dan kerupuk putih. Setelah kenyang, Paman Basirun pun pamit untuk melakukan pertunjukan ke desa sebelah. Topik dan Ajis tidak ikut. Sementara itu, Ayu ikut ayahnya ke pertunjukan di desa sebelah. Di sana, ternyata pertunjukan Paman Basirun berjalan sukses. Dan banyak warga desa yang memberikan apresiasi dan uang receh pada Paman Basirun. Mulai dari 200 rupiah, 500, 1000 bahkan ada yang memberi 5.000 rupiah. Hari itu, Paman Basirun dapat uang 150.000 rupiah. Sebuah angka yang besar bagi seorang warga desa di tahun 2006. Di mana waktu UMR masih 1 jutaan. Namun waktu pulang pentas, Ayu yang tadi ikut tiba-tiba nangis sesenggukan. Namun Paman Basirun cuek saja, karena Paman tahu bahwa yang membuat Ayu merasa tidak nyaman adalah salah satu jin yang ia pelihara. Nampaknya jin itu sudah ingin minta tumbal, padahal baru beberapa hari dipelihara. Tapi Paman Basirun cuek saja. Dan malam harinya Paman Basirun duduk bersila di teras rumahnya. Ia berkonsentrasi lalu merapal beberapa mantra. Malam itu juga hadir jin kekar dengan bulu abu-abu yang tampak jelas di mata Paman Basirun. Lalu Paman Basirun berkomunikasi dengan jin tersebut, yang intinya adalah agar menjauhi anaknya, yaitu si Ayu. Dan Paman Basirun akan memberikan tumbal yang pantas. Ayu ternyata belum tidur malam itu dan mengintip ritual ayahnya. Ia heran dengan siapa ayahnya berbicara, karena Ayu tidak bisa lihat wujud jin abu-abu ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Paman Basirun bertani sebagaimana rutinitasnya di hari Senin sampai hari Sabtu. Baru pada hari Minggunya, Paman Basirun menampilkan banyak sekali pertunjukan silat dan peragaan aksi pertunjukan. Di antaranya makan beling, makan paku, bengkok-bengkokin linggis, pecahkan beberapa balok es batu, dan masih banyak yang dilakukan oleh Paman Basirun. Terkadang, Paman Basirun juga menambahkan beberapa adegan silat. Dan juga, awalnya Paman Basirun hanya bermain sendirian atau aksi tunggal. Lama-kelamaan, banyak yang mengikuti jejak Paman Basirun. Kini, penghasilan Paman pun tambah besar. Paman bisa meraup untung 500.000 per penampilan bersih. Ini juga sudah dibagi ke beberapa temannya. Maka dari itu, ini adalah penghasilan yang lumayan di desa kala itu. Namun, ada yang belum Paman sadari waktu itu, yaitu pertarungan antar kodam jin, baik di tubuh Paman Basirun maupun antar pemain. Pertarungan jin ini dimulai ketika Paman Basirun melakukan pertunjukan di sekitar rumah Topik. Saat itu, Topik dan Emak sedang berada di depan rumah saat Paman Basirun meminta izin ke Emak. "Mbak, kan Mbak tahu kalau halaman rumah Mbak luas dan kita butuh tempat penampilan rutin. Jadi, aku bisa punya banyak uang, nanti Mbak aku kasih persenan deh," ujar Paman. Emak pun menjawab, "Bukan perkara uangnya, Dik. Aku juga jualan. Suami dan anakku pertama juga kerja keras di Jakarta. Jadi aku lebih-lebih lah. Silahkan kalau mau pakai halaman rumahku yang luas," jawab Emak. "Oh iya Mbak, ini ada sedikit rezeki buat uang sakunya Topik." "Ya sudah, terima kasih, aku terima ya,"
Tapi ingat, jaga dirimu, jangan sampai kau lepas kendali, jawab emak memperingatkan. Paman Basirun pun mengiyakan dan sesumbar akan bisa menjaga diri. Hari Sabtunya, tepatnya sekitar jam 3 sore setelah asar, Paman Basirun pun memulai atraksinya. Orang-orang di sini pun antusias menyaksikan Paman Basirun beserta tim melakukan pertunjukan. Waktu pertunjukan dimulai, Taufik melihat banyak sekali kodam jin yang memasuki halaman rumahnya. Sampai-sampai halaman depan penuh sesak, dan Taufik sendiri kesulitan untuk bernapas. Namun yang melihat dan merasakan hal ini cuma Taufik saja, karena yang lainnya antusias. Kebetulan ini 2 kali seminggu tampilnya. Biasanya 1 kali saja. Pagi ini ada tampilan di Sabtu sore ya, jadi asik. Pertunjukan dimulai dengan memecahkan botol-botol kaca, lalu piring kaca beling. Setelah dipecahkan, Paman Basirun berjalan di atas pecahan kaca yang tajam tersebut. Lalu Paman Basirun kembali lagi jalan di pecahan kaca tersebut dengan menggendong temannya. Lalu dilanjutkan dengan melompat-lompat di pecahan kaca tersebut. Pertunjukan selanjutnya adalah makan bohlam. Dibakar api yang menyala setinggi 3 meter. Dipukul-pukul dengan pelepas salak, disilet lidahnya tidak mempan. Lalu pertunjukan dipukul dengan palu godam. Setelah itu, memecahkan balok es dengan tangan, dan masih banyak rangkaian-rangkaian lain. Hari Minggunya, Paman Basirun main di lapangan desa. Jadi makin berlipat-lipatlah uang yang didapat Paman Basirun. 2 minggu kemudian, munya saling bertarung di tubuh Paman Basirun. Menurut kesaksian Ayu tidak sengaja menumpahkan teh. Paman Basirun tiba-tiba marah dan melempar meja seberat 50 kg keluar rumah. Ayu kaget, kenapa bapaknya bisa berubah menjadi kejam seperti ini. Rumah Taufik bahkan dihancurkan menggunakan parang. Jendela kaca pecah semua dan pintu semua jebol. Pada kejadian itu, Taufik posisinya masih di sekolah, jadi ia tidak tahu kalau paman sedang mengamuk. Baru ketika pulang sekolah, Taufik baru mengetahui jika pamannya telah mengamuk. Akhirnya, Taufik kembali dititipkan ke Bibi Wati dan Paman Wanto agar tidak jadi sasaran amukan Paman Basirun. Ia menghancurkan apa yang bisa ia hancurkan, seperti TV, lemari, pintu, kursi, memecahkan jendela kaca untuk kedua kalinya, merobek kelambu dan memukul-mukul dinding dengan palu. Emak Taufik berusaha menenangkan adiknya, namun yang terjadi justru naas. Pukulan palu tepat mengenai kepala emak. Walaupun emak sudah bisa meredam dan menangkis serangan tersebut, namun emak masih saja terkena. Akhirnya, emak Taufik menjerit sekencang-kencangnya pada warga. Akhirnya, warga yang tahu pun langsung menangkap Paman Basirun dan memukuli paman, sedangkan emak Taufik dibawa ke rumah sakit. Taufik sendiri sebenarnya sudah tahu kejadian itu dan mau membela emaknya, tapi ia terlempar oleh sekali kibasan tangan Paman Basirun dan jatuh menggesek ke lantai. Akhirnya, Taufik tergores ringan. Selang beberapa hari, emak Taufik yang di rumah sakit sudah boleh dibawa pulang oleh dokter. Bapak dan kakak Taufik dikabari tentang keadaan emak dan ulah Paman Basirun. Akhirnya, bapak dan kakak Taufik pulang dan menengok keadaan emak. Setelah mengetahui kronologinya seperti itu, akhirnya Paman Basirun dilaporkan ke polisi. 1 minggu sebelum kejadian Paman Basirun menjadi gila dan mengamuk, Taufik menjalankan aktivitas seperti biasa. Berangkat sekolah bersama dengan teman-teman dan adiknya. Taufik tidak merasa jika itu adalah hari terakhirnya bersama adiknya. Mereka tetap tersenyum bercanda tawa. Saat pulang sekolah, teman-teman sekolah Taufik datang ke rumahnya untuk bermain kelereng. Setelah 1 jam bermain kelereng, adiknya mulai merengek minta buah kersen atau talok. "Kak, ayo kita cari buah kersen." Lalu Taufik menjawab, "Iya, 2 putaran tabrak lereng lagi ya, kita akan cari buah kersen. Bentar, ini tanggung permainannya." Buah kersen mirip buah ceri, namun lebih kecil dan tumbuh liar di antara semak-semak. Akhirnya setelah bermain, Taufik dan 5 temannya akhirnya mencari buah kersen itu. Taufik awalnya memanjat pohon dan dapat buah kersen cukup banyak. Buah itu ia taruh di baju, lalu ia serahkan ke teman-temannya.
Seorang teman berinisiatif ambil daun pisang untuk wadah kersen-kersen mereka. Setelah tahu Topik dapat banyak kersen, kelima temannya ikut memanjat pohon kersen yang cukup tinggi, sekitar 5,5 meter tinggi pohonnya. Saat kawan-kawannya naik, Topik tidak sadar bahwa adiknya ikut naik. Namun Topik melihat sekelebat bayangan hitam melewatinya dan mengira itu temannya. Jadi Topik tetap fokus mencari buah kersen dan memakannya. Selang beberapa saat, teman Topik yang bernama Fikri berteriak, "Fik, Ajis jatuh!" Topik pun panik turun dari pohon untuk melihat keadaan adiknya. Setelah turun dari atas pohon, Topik melihat keadaan adiknya. Dan betapa syoknya Topik saat melihat keadaan adiknya yang sudah bersimbah darah. Ajis, sang adik, mengalami pendarahan hebat karena jatuh dari ketinggian 5 meter dan bagian belakang kepala menghadap ke tanah. Topik pun menggendongnya dan berlari pulang, sementara teman-temannya memanggil tetangga untuk meminta pertolongan. Baju Topik tampak basah penuh darah karena kepala adiknya bocor dan pendarahan hebat. Tetangga Topik yang bernama Pak Kemis pun datang dan langsung memeriksa keadaan adik Topik. Lalu Pak Kemis bergegas memanggil ambulans. Lalu beliau juga mencoba memanggil Ajis yang sudah bersimbah darah. Saat emak melihat keadaan Ajis, emak pun menangis sejadi-jadinya. Topik hanya bersembunyi di belakang pintu karena takut dimarahi. Akhirnya, ambulan datang dan adik Topik segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena saat itu, Topik masih kecil, jadi ia hanya di rumah dan menangis karena merasa terguncang akan keadaan adiknya. Esoknya, adik Topik pulang dalam keadaan sudah meninggal. Makin terguncanglah hati dan jiwa Topik. Sehari setelah kejadian adik Topik meninggal, rumah Topik diteror oleh sesuatu. Hal itu terjadi sekitar jam 11 malam saat semuanya sudah tertidur pulas. Topik saat itu terbangun karena tiba-tiba ada suara gedoran pintu yang sangat keras. Tapi anehnya, semua orang tidak ada yang mendengar. Karena penasaran, akhirnya Topik melihat ke ruang tamu. Tapi anehnya, suara gedoran itu menghilang sunyi senyap. Saat Topik ingin kembali ke kamar, suara gedoran itu terdengar lagi. Akhirnya, Topik membuka pintu karena penasaran, dan setelah Topik membuka pintu betapa kagetnya Topik. Karena di hadapannya ia melihat anak kecil tapi mukanya berlumuran darah. Saking takutnya, Topik pun berteriak ketakutan dan langsung menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Lalu Topik lari ke kamarnya, mengunci pintu kamar dan tidur. Sejak saat itu, setelah maghrib, sosok anak kecil itu selalu muncul dan datang meneror Topik. Entah apa sebabnya. Dan karena selalu ketakutan, akhirnya Topik dibawa ke rumah simbahnya. Walaupun harus berjalan cukup jauh untuk ke rumah simbah, akhirnya Topik sampai. Setelah itu, Topik diberi air putih yang sudah didoakan oleh simbahnya. Setelah meminum air itu, Topik sudah tidak melihat sosok anak kecil yang berlumuran darah itu lagi. Selang beberapa bulan, Paman Basirun datang ke rumah Topik dengan dandanan yang menyeramkan seperti Paman Ebek, dengan make up ala kelopak mata hitam dan jidat merah. Paman Basirun membawa parang dan langsung menendang pintu rumah Topik. Saat melihat pamannya, Topik pun ketakutan dan hanya bersembunyi di kamar. Setelah pamannya masuk ke dalam rumah, ada beberapa orang yang ikut masuk juga berseragam coklat. Ternyata itu polisi. Topik hanya mengintip dari dalam kamar saat pamannya diinterogasi oleh polisi. Paman Basirun saat itu menangis dan mohon ampun. "Ampun Pak, jangan tangkap saya." Dia terus berkata seperti itu. Dia ditanya oleh polisi tentang kejadian pemukulan emak Topik dan beberapa tetangga, serta alasan dia mengamuk dan merusak rumah Topik. Akhirnya Paman Basirun dibawa oleh polisi karena terus jadi gila dan mengganggu narapidana lainnya. Paman Basirun kabarnya sering digebukin di dalam penjara. Dan karena pihak kepolisian kasihan, akhirnya Paman Basirun dipindahkan ke rumah sakit jiwa.
Selang beberapa waktu, Emak Topik mulai sakit-sakitan karena efek pemukulan tersebut hingga sekarang. Selesai.